warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanun Nur. Alhamdulillah. Bersenalan Arabia. Sebelum kita belajar, kita cek dulu perapiannya. Maka dirapikan tempat duduknya, bajunya. Ya, sekelilingnya masih ada sampah. Tidak. Kalau masih ada sampah, silakan duduk dibersihkan terlebih dahulu. Sudah, semuanya sudah rapi. Sebelum belajar, silakan kelas untuk memimpin doa. Siap, duduk rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Falyaqul ma sya'uka fi hadzal yaum. Jawab dengan perasaan kalian pada hari ini. Ya, lihat ke depan. Sa'idun itu ada senang, hazinun, sedih, muhbatun. Kemudian muhtarun, ada ghadbanun, mutahammisun. Kemudian ada qaribun, mukhajilun, wasifun. Silakan nanti yang disebutkan namanya jawab dengan perasaan kalian pada hari ini. Alifnya Faskia, Mutahamisun, Atika Aprilia, Mutahamisun, Egi Setiawan, Sa'idun. Sa'idun, Fatli Darmawan, Sa'idun. Sa'idun, Fatmullah, Sa'idun, Fatharun. Oke, hari ini banyak yang Sa'idun, banyak yang sedang berbahagia. Sudah bersemangat? Iya, bersemangat ya. Oke, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, pembelajaran beribadah sinjadi saat kalau dan sengaja kita akan review kembali materi minggu kemarin. Masih ada yang materi minggu kemarin itu tentang apa? Yaumiyatuna. Apa itu arti dari yaumiyatuna? Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Oke, uzkur yaumiyatuna fil bait. Coba sebutkan apa saja kegiatan kalian di rumah. Silakan. Dari mulai, kalau di rumah dari mulai apa? Bangun tidur. Iya, apa? Bahasa Arabnya bangun tidur. Astaiqidu minan naum. Kemudian setelah bangun tidur ngapain? Mandi. Apa bahasa Arabnya mandi? Astahimu fil hammami. Saya mandi di kamar mandi. Kemudian setelah mandi apa? Gosok gigi. Bahasa Arabnya apa? Kunadifu asnani bil fursha. Saya membersihkan gigi dengan sikat gigi. Habis sikat gigi ngapain lagi? Sholat. Itu usolli sholata subhi. Setelah sholat memakai baju sekolah. Apa bahasa Arabnya? Artadi malah bisa madrasa. Kemudian setelah udah pakai seragam, sudah rapi, ngapain lagi? Sarapan. Apa sarapan bahasa Arabnya?
Atana walu al futuro. Ya, sarapan pagi. Setelah sarapan sudah siap. Kemudian berangkat. Apa bahasa Arabnya? Berangkat sekolah. Adhabu ila madras. Adhabu ilal madrasah. Ya. Tuh. Nah, sekarang lihat undur ilal amam, lihat ke depan. Nah, ada kotak warna biru dan kotak warna hijau. Ya, coba di kotak warna biru. Nah, ada 4 kalimat, di kotak warna hijau juga ada 4 kalimat. Coba kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Kotak warna biru terlebih dahulu. Ikuti setelah ibu ya. Al-maktabu nadifun. Al-maktabu nadifun. Nah, kemudian as-saburatu kabiratun. As-saburatu kabiratun. Nah, ada yang mana? Al-maktabu nadifun. Berarti apa? Al-maktabu nadifun. Buku itu Meja itu baru. Ya, sama ya. Kitabun dengan maktabun. Ini ya, kalau kitabun buku, kalau maktabun meja itu bersih. As-saburatu kabiratun. Ini papan tulis itu besar. Kabiratun tulis lagi ya. Yang jelisu khalil ala kursiyi. Yajlisu khalil ala kursi. Yang guru Ahmad al-Manazir. Yang guru Ahmad al-Manazir. Wa Aisha al-Bilal. Nah, dari kata yang pertama, ya jadi Khalil ala kursiyi. Apa dia? Khalil sedang duduk di mana? Di atas kursi. Kemudian yang dulu Ahmad al-Manazir. Ahmad melihat teman-teman. Coba kalian perhatikan, kalian analisis apa sih perbedaan dari dua kalimat yang ada di kotak warna biru dan warna hijau. Ya, Hendra. Kalau warna biru, kalau dengan isim, kalau warna hijau, kalau dengan isim. Oke, ya kalau kotak warna biru itu diawali dengan isim. Apa itu isim? Isim itu apa? Ya. Ada yang menunjukkan orang yang Kata yang menunjukkan benda, orang, atau hewan, atau nama tempat, ya itu namanya isim. Kalau sedangkan fiil, fiil itu siapa? Fiil itu siapa? Fiil itu apa? Fiil itu adalah kata kerja. Ya, jadi yang biru itu diawali dengan nama, yang hijau itu diawali dengan fiil atau kata kerja. Nah, hari ini kita akan belajar materi struktur kata bahasa dalam bahasa Arab, yaitu kalimat yang diawali dengan isim dan kalimat yang diawali dengan fiil. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mempelajari tarkib kaidah bahasa Arab, peserta didik mampu menganalisis teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema ilmiatuna dengan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua, dengan mempelajari tarkib kaidah bahasa Arab, peserta didik mampu merubah kalimat bahasa Arab jumlah fi'liyah ke dalam jumlah ismiyah yang berkaitan dengan tema yaumiyatuna dengan baik. Yang ketiga, dengan mempelajari tarkib kaidah bahasa Arab, peserta didik mampu menentukan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang berkaitan dengan materi yaumiyatuna dengan benar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita refresh dulu ya supaya masih ada yang ngantuk? Ada yang enggak? Enggak. Oke, kita refresh dulu. Kalau ibu bilang sobahan, tepuk 1. Oke, kalau ibu bilang maharon, tepuk 2. Kalau ibu bilang masakan, tepuk 3. Kalau ibu bilang lailan, nggak usah tepuk ya. Bisa? Bisa. Oke, coba kita coba. Sobahan, sobahan, maharon, maharon, masakan, masakan, lailan, lailan. Oke, sobahan. Selanjutnya ada video pembelajaran tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Silakan kalian simak, isma'u jahidan.
Dengarkan dengan baik apa yang ada di dalam buku. هذا هو السيد اسم، وهذا هو السيد فعل. السيد اسم لديه ابن اسمه مبتدأ، وابنة اسمها خبر. أما السيد فعل فلديه ابن اسمه فاعل، وابنة اسمها مفعول به. العائلة الأولى هي عائلة الجملة الاسمية، والعائلة الثانية هي عائلة الجملة الفعلية. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر. المبتدأ هو الاسم الذي يأتي في أول الجملة الاسمية، والخبر هو الاسم المتمم للجملة الاسمية، وبدون الخبر لا يكتمل معنى الجملة الاسمية. فمثلا عندما نقول الطالب فكلمة الطالب هي المبتدأ لأنها أتت في بداية الجملة الاسمية، ولكن لا يتم معناها بدون الخبر، لأننا لن نفهم شيئا إذا قلنا الطالب وسكتنا، ولا بد من وجود كلمة أخرى توضح معنى الجملة الاسمية، وهذه الكلمة هي الخبر. أما إذا قلنا الطالب مجتهد فكلمة الطالب هي المبتدأ، ومجتهد هي الكلمة التي تممت لي معنى الجملة الاسمية، الطالب مجتهد. وكذلك أيضا إذا قلنا الأرنب سريع، الأرنب هو المبتدأ لأنه أتى في بداية الجملة الاسمية، وسريع هو الخبر لأنه أتم لنا معنى الجملة الاسمية. وكذلك عندما نقول الشجرة مثمرة، الشجرة هي المبتدأ ومثمرة هي الخبر. أما الجملة الفعلية فتتكون من فعل وفاعل ومفعول به. الفعل عبارة عن حدث. في هذا المثال نرى الفعل الماضي قرأ، والفاعل هو الذي قام بالفعل أو اتصف به، فنقول قرأ أحمد. أحمد هو الذي قام بالفعل، أحمد هو الذي قرأ. أما المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، كما في المثال هنا ماذا قرأ أحمد؟ قرأ أحمد الكتاب. وفي هذا المثال الفعل المضارع يشرح. من الذي يشرح؟ من الذي قام بالفعل؟ المعلم. المعلم هو الفاعل. ماذا يشرح المعلم؟ يشرح المعلم الدرس، فالدرس هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. وفي هذا المثال الفعل الأمر اكتب. فعل الأمر ليس له فاعل، إنما يأتي فقط مع المفعول به. وفي هذا المثال ماذا أكتب؟ أكتب الواجب. حان دوركم الآن. هيا نحدد ما إذا كانت الجملة اسمية أم فعلية. الطفلان نظيفان، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ الطفلان نظيفان. جملة اسمية، أحسنتم. يقرأ جدي الصحيفة، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ جملة فعلية، أحسنتم. المهندسون ماهرون، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ جملة اسمية، أحسنتم. اقرأ الكلمة، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ جملة فعلية، أحسنتم. تعرفنا على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء. Dari video yang sudah ditampilkan, apa saja informasi yang bisa kita dapatkan? Ya. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kemudian apa lagi? Dari informasi tadi. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Untuk jawaban al-jumlah ismiyah, al-jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari susunan mubtada dan khabar.
Ya, mubtada dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan subjek. Ya, subjek. Kamu subjek dalam bahasa Indonesia? Ya, subjek. Coba dari subjek bahasa Indonesia. Subjek. Subjek itu bisa apa? Nama orang, ya nama benda, nama binatang dan lain-lainnya. Sedangkan khabar bisa juga disebut dengan predikat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, kemudian objek, SPO. Ya, subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Arab pun ada namanya mubtada dan khabar. Mubtada dinamakan subjek, khabar dinamakan dengan predikat. Definisi jumlah ismiyah itu adalah kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khabar. Contohnya al-faslu nadifun. Kelas itu bersih. Mana yang mubtada, mana yang khabar? Al-faslu di mana? Mubtada. Khabarnya mana? Nadifun. Kemudian al-madrasatu wasi'atun. Mubtada yang mana? Al-madrasatu. Mubtada wasi'atun. Khabar, ya. Kalau bahasa Arabnya mubtada itu adalah isim yang di awal kalimat, isim yang ada di awal kalimat. Sedangkan khabar adalah isim yang mengikuti mubtada. Kemudian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang tersusun dari fi'il atau kata kerja dan fa'il subjeknya. Jumlah fi'liyah ditandai dengan kata kerja yang mendahului subjeknya. Itu kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'il. Ini kalimat yang terdiri dari fi'il dengan fa'il atau juga ditambahkan dengan maf'ulun bih. Keterangannya. Ya. Contohnya di sini ya'malu Ahmad al-wajibah. Ya'malu Ahmad al-wajibah. Apa artinya? Ahmad sedang mengerjakan kewajibannya. Iya. Mana yang fi'ilnya? Ya, fi'ilnya yang mana? Ya'malu. Fa'ilnya? Ahmad. Orangnya. Fa'il itu orang yang mengerjakan pekerjaannya. Ahmad al-wajibah. Maf'ulun bih. Kemudian adhabu ilal madrasah. Mana fi'ilnya? Adhabu. Fa'ilnya mana? Ila. Adhabu itu fi'il mudhari. Berarti ada dhamir apa tuh? Dhamir apa? Dhamir saya atau anak. Dia tidak kelihatan. Adhabu. Anak adhabu. Adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke mana? Ke sekolah. Ya. Kemudian perubahan. Nah, bagaimana kita merubah jumlah fi'liyah ke dalam jumlah ismiyah? Nah, bisa nggak? Bisa dulu. Pertama, ya'malu Ahmad al-wajibah. Apa namanya? Ahmad sedang mengerjakan kewajibannya. Nah, itu jumlah fi'liyah. Nah, kita coba ke dalam jumlah ismiyah. Kita gimana? Gimana ya? Kalimatnya? Coba. Ismiyahnya Ahmad ya'malu al-wajibah. Coba, berarti apa nih? Apa yang dimakan atau ada yang ditukar? Ada yang ditukar? Ada. Apa yang ditukar? Ahmadnya berada di depan. Ya, fa'ilnya ada di depan. Subjeknya ada di depan. Karena ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim. Ya'malu Ahmad al-wajibah menjadi Ahmad ya'malu al-wajibah. Dan yang kedua, ya'muru Ahmad al-manadir. Nah, ya'muru Ahmad sedang melihat pemandangan. Diubah menjadi Ahmad ya'muru al-manadir. Ahmad sedang melihat pemandangan.
Ya, artinya sama enggak? Artinya sama, hanya letaknya saja. Yang fi'liyah diawali fi'il, yang ismiyah berarti diawali isim atau mubtada. Selanjutnya kita akan mengerjakan diskusi kelompok. Kita akan jelaskan diskusi kelompok. Nah, sebelum ini minggu kemarin kita sudah melakukan asesmen awal, yaitu ibu sudah kasih soal dan ibu mengelompokkan kalian itu berdasarkan kemampuan, ya, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu sesuaikan dengan kemampuan kalian dalam memahami bahasa Arab. Oke. Dan di kelompok 1 dan kelompok 2 nanti ibu ada kartu. Nah, kartu ini, kumpulan kartu ini nanti kalian susun menjadi kalimat yang benar. Dan struktur jumlahnya, kaidahnya harus sesuai dengan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kemudian yang kelompok 3 dan 4, kelompok 3 dan 4 itu ibu sediakan gambar. Ya, kelompok 3 dan 4 ibu sediakan gambar. Nanti kalian membuat kalimat dari gambar yang sudah ada di sini, yang sudah disediakan. Ya, paham? Itu. Silakan kelompok untuk mengambil gambar kerjanya. Kelompok 1. Kelompok artinya silakan nanti diperlihatkan. Silakan kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Kalau ada kalimat yang tidak tahu, silakan buka kamus online-nya. Ya, Kape, boleh buka kamus online-nya. Kalau sudah semua, ya silakan untuk dipresentasikan ke depan. Mulai. Mas Amir, Alfirko, Sonia, Eka yang kedua. Ayo ke depan. Lihatin, nih ada yang baca, ada yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menyusun kartu menjadi kalimat dengan struktur jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama adalah kalimat dengan struktur jumlah ismiyah. Al-mu'allimu hakimun, guru itu bijaksana. Al-kursiyyu maksurun, kursi itu rusak. Asyamsu musyriqatun, matahari itu bersinar. As-sa'atu jadidatun, jam itu baru. Al-hadiqatu wasi'atun, kebun itu luas. Yang kedua adalah kalimat dengan struktur jumlah fi'liyah. Yastahimu Ahmadu fil hamami, Ahmad mandi di kamar mandi. Tunaddifu Anisatul asnana, Anisah membersihkan gigi. Yujaffifu fardan sya'ra, fardan mengeringkan rambut. Tatana walu alifatul futuro, alifiyah sarapan pagi.
Yastaqidu Khalidu minan naumi. Khalid bangun tidur. Oke, Sekian. dari dua contoh. Sebentar, salah satu contoh jenisnya. Al-mu'allimu hakimun. Al-mu'allimu hakimun. Nama yang mubtada. Al-mu'allimu Al-mu'allim hakimun. khobar. Khobar. Kemudian, contoh jumlah pilihan. Tunadzifu anisatul asnana. Sudah dasar. Mana pilihnya? Tunadzifu Nanti paling anisatu Anissa. Kemudian, maupun al-asnana. Al-Asma. Yang lain, maupun yang lain ada. Ada. Oke. Silakan. Sekian prestasi dari kami, kurang lebihnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bisnis apa? Loh, ada tenang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat kalimat dari gambar dengan struktur jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama adalah kalimat dengan struktur jumlah ismiyah. Al-ma'u baridun, air itu dingin. At-ta'amu ladidun, makanan itu enak. As-sawratu jamilatun, gambar itu indah. As-sajaratu tawilatun, pohon itu tinggi. Al-quratun shaghiratun, bola itu kecil. Yang kedua adalah kalimat dengan struktur jumlah fi'liyah. Yarkibur rajulun, yarkabu ar-rajulu ad-darajah, anak laki-laki itu sedang mengendarai sepeda. Nasrobul bintul ma'a, anak perempuan itu sedang minum air. Yadhabu Ahmadu ilal madrasati, Ahmad sedang berangkat ke sekolah. Tatabakhu ummi at'ama, ibu sedang memasak makanan. Taqra'u at-talibatul kitaba, murid perempuan itu sedang membaca buku. Oke, coba jelaskan dari jumlah usia. Contohnya satu. Al-ma'u baridun. Mubtadanya itu al-ma'u, khobarnya itu baridun. Taqra'u at-talibatul kitaba. Taqra'u at-talibatu kitaba. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, kitaba. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, oke, kita masuk ke list. Masukkan keluarganya. 5, 5, 3, 6, 3. Nah, senang gitu. Siap? Siap. Oke,
Makan lagi. Sebelum ibu tutup, kita refleksi dulu. Nah, materi apa yang hari ini kita sedang pelajari? Materi apa yang hari ini kita pelajari? Oke, materinya tentang apa? Tartib, jumlah ismiyah dan jumlah fi'il. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, apa itu jumlah ismiyah? At-talibu mujtahidun. Itu contohnya ya. Atau libu mujtahidun. Atau libu itu apa? Susu apa? Atau libu itu dia kedudukannya apa? Mubtada. Mujtahidun Khobar. khobar. Kemudian sebutkan juga contoh jumlah fi'liyahnya. Ya, apa? Abu Abdul ilal madrasah. Yadhabu Abdul ilal madrasah. Yang mana fi'ilnya? Ini Abu Yadhabu fa'ilnya Abdul. Abdul ilal madrasah Mabul. maf'ulun bih. Ya. Dari kedua jumlah tadi ya, bisa kita rubah menjadi dari jumlah fi'liyah dirubah menjadi jumlah ismiyah. Contohnya tadi yadhabu Abdul ilal madrasah. Ketika dirubah menjadi jumlah ismiyah gimana? Abdul yadhabu ilal madrasah. Tinggal dibalik fa'ilnya yang ada di depan. Oke, ya, paham tuh? Semuanya sudah paham? Paham. Coba, bagaimana perasaan kalian ketika mempelajari materi ini? Saidun, senang Bu? Iya. Saidun, senang. Ya, senangnya gimana? Senangnya kenapa? Karena seru. Kenapa lagi? Senangnya? Karena kita belajar bahasa Arab. Yang mana tadi bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa yang dituliskan juga oleh Nabi, yaitu hadis. Al-Quran yang kita baca, hadis yang kita pelajari itu berbentuk bahasa Arab. Yang mana dalam bahasa Arab, kalau kita paham, kita mau belajar, kita paham artinya, otomatis ya kita baca Al-Quran, sudah langsung tahu makna dari ayat tersebut. Atau hadis yang kita baca, tanpa kita melihat terjemahan, kita sudah paham apa yang kita baca tadi bahasa Arabnya ya. Ya, jangan sampai kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam malas gitu ya untuk belajar bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab itu bahasa Quran, yang mana Quran tersebut menjadi pedoman hidup kita. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Kata bahasa Arab. Oke, kesimpulannya hari ini adalah kita belajar tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyah itu adalah kullu jumlatin tatarakabu min mubtada wa khabar. Setiap kalimat yang diawali dengan mubtada dan khabar. Kalau jumlah fi'liyah adalah kullu jumlatin tatarakabu min fi'il wa fa'il. Kadzalika maf'ul bih, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Contohnya tadi ismiyah al-madrasatu wasi'atun, kemudian fi'liyah yadhabu Ahmad ilal madrasah. Kemudian juga kita belajar tentang perubahan, bagaimana mengubah jumlah fi'liyah ke dalam jumlah ismiyah. Contohnya yadhabu Ahmad ilal madrasah, itu kan menjadi jumlah ismiyah menjadi Ahmad yadhabu ilal madrasah. Ya, paham tuh? Untuk minggu depan materinya kita akan membahas tentang al-qiraah, teks bacaan tentang yaumiyatuna. Teks bacaan bahasa Arab dengan tema kehidupan keseharian kita di rumah. Oke ya, sebelum kita tutup, kita baca doa dulu, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita jumpa lagi nanti di minggu depan ya. Syukur kalau itu. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.